Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah bersama saya Rahmat Ardiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah sebagai ilmu, peristiwa, kisah, dan seni. Ini merupakan rangkaian materi sejarah di sejarah peminatan kelas 10. Kita masih membahas mengenai keilmuan sejarah, belum masuk ke peristiwa. Oke, langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Syarat peristiwa sejarah. Jadi tidak semua peristiwa di masa lalu itu masuk ke pembahasan peristiwa sejarah. Tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sebuah peristiwa dapat dikategorikan sebagai peristiwa sejarah. Yang pertama, terjadi di masa lalu. Ini sudah jelas ya. Kemudian yang kedua, metode sejarah. Jadi peristiwa sejarah itu harus diteliti melalui metode-metode penelitian sejarah. Nah, itu yang dinamakan metode sejarah. Yang ketiga adalah disusun secara sistematis. Ketika sudah dilakukan sebuah penelitian sejarah, maka harus dilakukan penyusunan secara sistematis untuk dapat dinikmati oleh pembacanya atau orang-orang yang menikmati karya sejarah. Nah, itu yang dinamakan secara sistematis. Kemudian, kebenaran fakta sejarah diperoleh dari penelitian sumber sejarah. Ada kata-kata fakta sejarah. Kalau yang dinamakan fakta sejarah itu adalah sebuah peristiwa memang benar-benar terjadi yang kemudian dibuktikan dengan bukti-bukti sejarah. Itu yang dinamakan fakta sejarah. Kemudian kebenaran fakta sejarah adalah objektif. Objektif, subjektif itu berbeda. Apa yang dinamakan objektif? Objektif itu sudah melalui penelitian, kemudian diakui oleh banyak orang. Kalau subjektif itu yang mengakui hanya satu orang saja. Nah, jadi di sini sebuah peristiwa sejarah bisa dikategorikan sebagai objektif karena dia sudah diakui oleh banyak orang. Nah, pembahasan kita kali ini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai ilmu. Jadi mengapa sejarah itu bisa diklasifikasikan menjadi ilmu pengetahuan? Ada beberapa ciri yang melatar belakanginya, yaitu yang pertama bersifat empiris, kemudian yang kedua mempunyai metode, ketiga mempunyai generalisasi, kemudian mempunyai teori, dan yang terakhir mempunyai objek. Nah, kita jabarkan satu persatu. Bersifat empiris. Bersifat empiris artinya dia didasarkan pada pengalaman. Empiris itu pengalaman. Pengalaman apa? Pengalaman yang terjadi pada masa lalu. Kemudian yang kedua, mempunyai metode. Metode penelitian. Jadi peristiwa-peristiwa sejarah harus didasarkan pada penelitian-penelitian. Jadi tidak peristiwa masa lampau itu kemudian dimasukkan ke peristiwa sejarah, itu tidak bisa seperti itu. Harus ada penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian mempunyai generalisasi atau diklasifikasikan atau diumumkan. Generalisasi itu mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa menjadi kelompok-kelompok tertentu. Nah, peristiwa sejarah di masa lampau itu sangat banyak sekali. Tapi kalau kita pelajari semua, itu akan sulit. Maka kita klasifikasikan, kita generalisasi. Peristiwa masa praaksara, itu peristiwanya apa saja. Peristiwa kerajaan Indonesia, nah itu apa saja. Itu yang dinamakan generalisasi atau diumumkan, diklasifikasikan bisa. Kemudian mempunyai teori. Apa yang dimaksud mempunyai teori? Banyak istilah-istilah yang dicetuskan oleh para ahli. Katakanlah seperti istilah revolusi, evolusi, ekspansi, peradaban kuno, kemudian revolusi industri, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah istilah-istilah di sejarah yang dicetuskan oleh para ahli. Jadi para ahli mengeluarkan teori-teori mengenai sebuah peristiwa sejarah. Kemudian yang terakhir mempunyai objek. Objek kajian dari sejarah siapa? Objek kajiannya adalah manusia, ruang, dan waktu. Manusia sebagai
tokoh yang kemudian menggerakkan sejarah, kemudian waktu yang terjadi pada masa lampau, dan ruang di mana peristiwa tersebut terjadi. Manfaat kita mempelajari pelajaran sejarah atau manfaat sejarah sebagai ilmu, yaitu ada manfaat intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik maksudnya kita mendapatkan sisi positif untuk diri kita sendiri. Yaitu yang pertama, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Dengan kita mengetahui masa lampau, kita bisa belajar untuk mengambil intisari dan kemudian kita terapkan di masa sekarang. Kemudian sejarah sebagai pernyataan pendapat dan kemudian sejarah sebagai profesi. Pernyataan pendapat, jadi kita bisa mendasarkan apa yang kita omongkan dari masa lampau. Sejarah sebagai profesi, kita bisa memanfaatkan sejarah untuk profesi kita. Sebagai contoh, guru sejarah, kemudian bisa jadi permusiuman bisa, kemudian dinas pariwisata bisa. Nah, itu profesi-profesi sejarah, masih banyak lagi. Kemudian secara ekstrinsik, ekstrinsik itu berkaitan dengan di luar kita. Nah, bisa jadi untuk masyarakat, untuk sebuah pemerintahan, untuk sebuah negara, dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ada pendidikan moral. Nah, pendidikan moral itu jadi kaitannya dengan tingkah laku seseorang di masyarakat. Itu tentang pendidikan moral. Kemudian pendidikan penalaran itu agar manusia mampu menalar segala sesuatu didasarkan pada masa lalu. Kemudian pendidikan politik ini berkaitan dengan perpolitikan di sebuah negara, kemudian ada pengambilan kebijakan atau pendidikan tentang kebijakan, kemudian pendidikan tentang perubahan. Perubahan bisa jadi melalui revolusi atau evolusi. Kemudian fungsi sejarah sebagai ilmu. Jadi fungsi sejarah sebagai ilmu itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada fungsi rekreatif, yang kedua ada fungsi inspiratif, kemudian ada fungsi instruktif. Nah, yang pertama, fungsi rekreatif. Dari kata rekreasi, dengan kita melakukan rekreasi maka kita terhibur. Nah, jadi fungsi rekreatif itu fungsi menghibur. Nah, sejarah bisa menghibur seseorang melalui apa? Bisa melalui film, bisa melalui novel, bisa melalui dokumentasi, bisa melalui karya lukis dan sebagainya. Jadi peristiwa sejarah itu bisa dituangkan ke dalam sebuah media untuk menghibur. Kemudian yang kedua ada fungsi inspiratif. Inspiratif itu berarti menginspirasi seseorang dari masa lampau. Sebagai contoh kita mempelajari mengenai tokoh Insinyur Soekarno. Kemudian dari tokoh tersebut kita mengambil intisari dari pergerakan Soekarno dan kemudian menerapkan ke diri kita, baik itu sifat kedisiplinan, kemudian sifat nasionalisme, heroisme, dan sebagainya. Jadi kita terinspirasi dari apa yang kita pelajari di masa lampau. Kemudian ada fungsi instruktif. Instruktif itu artinya membangun. Membangun, kita mampu mengambil nilai-nilai positif yang nantinya akan kita terapkan ke kehidupan sekarang. Nah, sebagai contoh, fungsi membangun, kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan pada masa lampau dan kemudian kita terapkan ke kebijakan di masa sekarang. Jadi kita bisa mengambil sisi positif dari masa lampau dan membuang sisi negatif di masa lampau. Itu. Sejarah sebagai peristiwa. Syarat sejarah sebagai peristiwa diantaranya yang pertama adalah objektif. Objektif itu apa? Objektif itu berarti sudah diakui oleh banyak orang. Ya, jadi sebuah peristiwa ketika dia sudah dilakukan penelitian, maka kemudian diakui oleh banyak orang, itu yang dinamakan objektif. Yang kedua adalah unik. Unik berarti dia terjadi hanya sekali. Kemudian penting berarti dia merupakan peristiwa yang berpengaruh penting untuk banyak orang, terutama skopnya adalah negara. Kemudian abadi maksudnya apa? Dia terjadi di masa lampau
kemudian tidak bisa berubah-ubah, dan kemudian eh, terjadi di masa lampau dan untuk dikenang sepanjang masa. Itu yang dinamakan abadi. Sejarah sebagai kisah. Nah, eh, peristiwa sejarah itu bisa kita olah dan kemudian kita ceritakan ke orang-orang menjadi sebuah kisah. Beda loh ya antara peristiwa sejarah dengan kisah sejarah. Bedanya apa? Kalau peristiwa sejarah dia benar-benar peristiwa yang terjadi di masa lampau atau dinamakan fakta sejarah. Tapi kalau kisah sejarah itu sudah diberi bumbu-bumbu. Nah, jadi eh, untuk bisa menarik maka dikisahkan atau dikasih bumbu-bumbu agar orang itu menarik. Sebenarnya kayak peristiwa peristiwa Puputan Margarana. Katakanlah peristiwa Puputan Margarana itu kan peristiwa yang terjadi di Bali eh, dalam rangka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi sebenarnya peristiwanya kan terjadi peperangan dan kemudian habis-habisan di wilayah tersebut. Nah, itu bisa kita kisahkan, kemudian kita kasih intrik-intrik, kita kasih emosi, kita buat seperti film dan sebagainya agar menarik dan kemudian orang tertarik untuk melihatnya. Nah, agar dikisahkan. Nah, itu bisa melalui peristiwa sejarah. Nah, jadi yang pertama, sejarah dapat dikisahkan atau diceritakan kepada generasi penerusnya agar orang-orang di generasi selanjutnya itu tertarik dengan peristiwa sejarah, maka kita kisahkan. Nah, kemudian untuk menyusun sejarah sebagai kisah, sejarawan memerlukan fakta dari sumber-sumber yang telah mengalami serangkaian metode sejarah. Jadi untuk membuat sebuah kisah sejarah, kita harus mengetahui dulu fakta-faktanya bagaimana, baru kita kasih bumbu-bumbu agar orang tertarik. Nah, itu yang dinamakan kisah sejarah. Nah, kira-kira seperti apa Pak contoh kisah sejarah atau sejarah sebagai kisah? Sebagai contoh, kalian bisa lihat film-film tentang sejarah. Sebagai contoh, film-film yang membahas tentang masa lampau. Yang paling mudah lah, film G30 SPKI. Itu didasarkan pada peristiwa G30 SPKI yang sebenarnya, namun agar terlihat menarik, ada beberapa bumbu-bumbu emosi yang kemudian orang-orang itu melihatnya, oh ini sangat menarik sekali. Nah, jadi diberi bumbu-bumbu agar tetap orang-orang itu bisa menikmatinya. Nah, itu. Selanjutnya, sejarah sebagai seni. Nah, sejarah sebagai seni adalah sejarah yang kemudian diterapkan ke ranah seni. Ranah seni itu seperti apa? Bisa jadi eh, lukisan, bisa jadi olah suara, bisa jadi eh, video kan juga bisa masuk seni. Kalau ada estetikanya itu bisa masuk ke seni. Nah, sejarah bisa dikatakan sebuah seni karena dia memiliki estetika. Nah, syarat pertama adalah estetika. Kemudian dalam penulisan sejarah memerlukan bahasa yang menarik agar orang-orang tertarik dengan peristiwa sejarah. Sejarah dituangkan ke sebuah buku. Nah, itu kan bisa jadi sebuah seni juga. Nah, jadilah novel. Tapi novel ini juga harus diberi bahasa-bahasa yang menarik, maka diperlukanlah sastra untuk memperindah novel-novel sejarah. Nah, itu. Unsur sejarah sebagai seni. Jadi ada satu tokoh yang Pak Ardi sangat suka dengan karyanya, itu adalah Pramudia Anantatur. Jadi kalian nanti bisa searching-searching siapa itu Pramudia Anantatur, karyanya itu apa aja. Jadi Pramudia Anantatur itu menciptakan banyak sekali buku, dia membuat banyak sekali buku dan salah satunya adalah Tetralogi Pulau Buru yang menceritakan tentang kehidupan di Pulau Buru. Nah,
dalam tulisannya tentunya dia tidak menulis apa adanya kemudian dibaca oleh orang. Orang bisa tertarik dengan tulisan Pramudia Anantatur karena gaya bahasa yang dibawakan oleh Pramudia Anantatur. Jadi dikasih seni sastra tulisan yang kemudian orang itu membacanya bisa menghayati apa yang terjadi di sana. Nah, unsur-unsur seni seperti yang dituliskan oleh Pramudia Anantatur itu diantaranya yang pertama ada intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Intuisi itu apa? Intuisi adalah penalaran terhadap masa lalu secara cepat oleh dirinya. Jadi dia dalam menuliskan dia bisa mengangan-angan dan kemudian bisa menalar. Nah, menalar kira-kira yang terjadi itu bagaimana, dia bisa memproyeksikan. Nah, kemudian imajinasi, dia bisa mengimajinasikan kira-kira yang terjadi pada masa lampau sesuai fakta sejarah, itu kira-kira bagaimana. Nah, dia bisa membuat imajinasi sendiri. Kemudian memberikan emosi. Emosi itu berkaitan dengan katakanlah seperti menangis, kemudian berperang, marah, kemudian ada apa namanya tertawa dan sebagainya, dia bisa memasukkan unsur ini secara pas dan kemudian mengkombinasikan dengan kata-kata. Kemudian melalui gaya bahasa, nah inilah yang dinamakan sastra tulisan. Dan untuk melengkapi sebuah peristiwa tersebut agar dibaca orang itu bisa enak. Nah, itu gaya bahasa. Kemudian kekuatan dan kelemahan sejarah sebagai seni. Nah, jadi sebuah peristiwa sejarah apabila dituangkan ke dalam seni, contohnya adalah novel sejarah. Novel itu merupakan sastra, karya sastra. Nah, jadi novel yang dibuat oleh pengarang-pengarang, Pak Ardi contohlah Pramudia Anantatur, itu tidak bisa dijadikan sumber sejarah. Kenapa? Karena sudah dikasih banyak sekali bumbu-bumbu oleh Pramudia Anantatur. Nah, ada kelemahan dan kekurangan karya seni sastra yang didasarkan pada sejarah. Nah, kekuatannya atau kelebihannya yaitu karakterisasi. Seorang penulis itu bisa membuat karakter yang sangat kuat terhadap seseorang melalui tulisan-tulisannya. Nah, jadi digambarkan, katakanlah orangnya heroik, kemudian nasionalis, kemudian disiplin, itu melalui tulisan-tulisan. Bisa digambarkan melalui tulisan. Kemudian struktur atau alur penulisan. Seorang penulis novel itu bisa membuat alur yang sangat runtut. Nah, berbeda dengan peristiwa sejarah itu biasanya banyak yang kosong. Dan kemudian dilakukanlah penelitian sejarah untuk menghubung-hubungkan. Kemudian kelemahan sejarah sebagai seni, contohlah kelemahan novel gitu aja, novel sejarah. Nah, ketepatan dan objektivitas berkurang. Jadi tidak adanya penelitian sejarah itu kemudian mengurangi objektivitas dari buku yang kemudian membahas tentang peristiwa sejarah. Kemudian cakupan materi sejarah menjadi terbatas karena yang diteliti atau yang dibuat novel itu hanya skop kecil saja. Oke, terima kasih anak-anak sudah menyimak dari awal sampai akhir mengenai pembahasan sejarah sebagai ilmu peristiwa kisah dan seni. Segera dicek GCR-nya, kemudian dikerjakan tugas-tugas yang Pak Ardi kasih untuk materi ini. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.